Di tengah ketidakpastian kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir, pemerintah mulai berbenah menyiapkan aturan terkait dengan pola kenormalan baru atau new normal. Para ahli memprediksi dampak kenormalan baru ini akan berpengaruh pada segala sektor, dan untuk mendukungnya, masyarakat diminta untuk beradaptasi dengan cara hidup baru sesuai dengan aturan khususnya protokol kesehatan. Perkenalkan, kami dari Delegasi Universitas Airlangga Surabaya dengan saya, Dita Elvia Kusuma Putri, yang berdiri pada posisi pro pada mosi perdebatan kita pada kali ini. Adapun bangunan argumentasi kami yang utama ialah Indonesia belum siap menerapkan new normal karena belum memenuhi indikator kesehatan WHO dan faktor-faktor penegakan hukum di Indonesia. Profesor Surjono Sukanto dalam bukunya yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menyatakan bahwasanya dalam menentukan kebijakan hukum yang efektif terdapat 5 hal yang harus dipenuhi. Faktor yang pertama ialah hukum. Berdasarkan buku pedoman yang berjudul WHO COVID-19 Strategic Update pada laman Yale University, terdapat 3 indikator terkait negara yang siap menerapkan new normal. Indikator yang pertama ialah standar angka daya tular COVID-19 di bawah angka 1. Namun, berdasarkan keterangan pers setelah rapat terbatas pada Mei 2020, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwasannya angka daya tular COVID-19 di Indonesia berada pada angka 2,5. Indikator yang kedua ialah jumlah rasio tes COVID-19 secara masif ialah sebesar 1 dibanding 1.000 penduduk dalam 1 minggu. Namun berdasarkan data Worldometer pada laman berita kumparan tertanggal 27 Mei 2020, tes corona di Indonesia termasuk 4 terendah dari 100 negara dengan kasus terbanyak. Indikator yang ketiga ialah terkait sarana fasilitas kesehatan minimal 60% dari keseluruhan. Misalkan saja rumah sakit yang memiliki 100 kamar tidur, maka maksimal pasien yang diterima ialah hanyalah sebanyak 60 orang. Namun hal tersebut berbanding terbalik. Menurut berita BBC News, pada di daerah Surabaya terdapat 5 orang yang tidak mendapatkan tempat tidur. Dengan adanya fakta tersebut, pertanyaan kami sederhana. Apakah Indonesia masih dapat dikatakan siap menerapkan new normal padahal indikator WHO tidak terpenuhi? Jeffrey Hilgert dalam tulisannya Comparative Labor Law and Policy Journal volume 34 menyatakan adanya prinsip safety beyond economic reason yang secara eksplisit diatur dalam pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hal tersebut menyatakan bahwa hak hidup adalah salah satu hak yang tidak dapat dibatasi. Melihat hal tersebut artinya keselamatan seseorang harus menjadi acuan pokok dalam pembuatan kebijakan. Faktor yang kedua ialah penegakan hukum. Berdasarkan data pada website resmi Ombudsman, tertanggal 3 Juni 2020, terdapat sebanyak 817 pengaduan pada posko pengaduan daring terkait permasalahan penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Hal tersebut menunjukkan apa? Bahwasanya tidak terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat menengah ke bawah serta perlambatan ekonomi di Indonesia juga disebabkan adanya keteledoran dari penegak hukum itu sendiri. Faktor yang ketiga ialah masyarakat. Berdasarkan pendapat Menteri Kesehatan Terawan Agus, dalam kebijakan new normal, indikator yang paling penting ialah adanya kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan. Namun, hal tersebut berbanding terbalik. Apabila kita merujuk pada daerah Yogyakarta, pada 8 Juni 2020, Sultan Hamengkubuwono ke-10 menyatakan tak segan untuk menutup kembali daerah Malioboro, dikarenakan adanya kerumunan dengan tidak memperhatikan adanya protokol kesehatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat di Indonesia terhadap protokol kesehatan masihlah sangat rendah. Indikator yang terakhir ialah kebudayaan. Ketika sarana prasarana new normal belum siap, maka akan terjadi culture shock di masyarakat, yang mana culture shock tersebut akan menyebabkan adanya kegagalan pada kebijakan new normal itu sendiri. Berdasarkan 5 indikator di atas, dapat disimpulkan bahwa Indonesia belum siap untuk menerapkan new normal. Jangan sampai ketidaksiapan tersebut dipaksakan demi pertumbuhan ekonomi yang akan menyebabkan adanya peningkatan pasien positif COVID-19 di Indonesia. Adapun solusi yang kami tawarkan untuk menyeimbangkan faktor perekonomian dan kesehatan ialah dapat dilakukan dengan solusi sebagai berikut. Yang pertama ialah adanya pendataan bantuan sosial ulang yang dihimpun oleh pemerintah daerah itu sendiri. Di bidang swasta, pemerintah dapat memanfaatkan adanya vintage berbasis gotong royong seperti crowdfunding yang diatur dalam POJK nomor 37/POJK.04/2018. Solusi yang ketiga yaitu di bidang pertanian, pemerintah dapat mendorong petani untuk menggunakan aplikasi e-commerce yaitu Tanhub
untuk menghubungkan adanya pasar dan penjualan hasil pertanian itu sendiri, yang mana di sini petani akan mendapatkan harga yang sesuai dan berkelanjutan. Akhir kata, Marcus Tullius Cicero, seorang filsuf Italia, menyampaikan bahwa the safety of the people shall be the highest law. Sekian dan terima kasih. Rudolf von Hering dalam bukunya Der Zweck Imre melakukan konsep filsafat hukum utilitarianisme sosial dalam rangka mewujudkan perlindungan terhadap kepentingan terbesar masyarakat dengan mengandalkan kerjasama. Sejalan dengan hal itu, kebijakan Romo merupakan bentuk perlindungan terhadap kepentingan sosial dan ekonomi warga negara di masa pandemi COVID-19 dengan tetap mempertimbangkan protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stefania sebagai pihak kontra dalam perdebatan Indonesia belum siap menerapkan new normal. Para pemerhati hukum, sebagaimana yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara welfare state, sebagaimana yang tertuang pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menggariskan pentingnya eksistensi negara untuk menjamin kesejahteraan sosial dan ekonomi warga negaranya. Bila meninjau selama jalannya PSBB, hal tersebut cukup sulit untuk diwujudkan, sehingga pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan normal sebagai jawaban atas urgensi pentingnya memenuhi kebutuhan sosial ekonomi masyarakat. Untuk membuktikan bahwa Indonesia telah siap untuk menjalankan new normal, terdapat dua pokok argumentasi utama kami. Yang pertama, terkait dengan adanya responsivitas hukum yang diambil oleh pemerintah Indonesia. Sebagaimana mempertimbangkan teori hukum Nonet dan Selznick, yakni hukum sudah seharusnya mampu untuk merespon aspirasi masyarakat. Secara filosofis dapat kita tinjau dari adanya pasal 28D ayat 2, pasal 28H ayat 1 dan 2, dan pasal 31 ayat 1 pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang pada intinya harus ada perlindungan terhadap hak-hak sosial ekonomi dan melindungi juga dalam dua sektor, yakni pada sektor ekonomi dan adanya pada sektor pendidikan. Berdasarkan data yang dilansir dari BPS dan Kemenaker, adanya 1,7 juta pekerja di Indonesia yang terancam secara ekonomi akibat adanya COVID-19, mencakup mereka yang merupakan kaum miskin, rentan miskin, dan para pekerja informal yang tidak dapat melakukan pekerjaan dari rumah. Pun survei yang dilakukan oleh theconversation.com menunjukkan hanya 28% saja siswa yang mampu melaksanakan pendidikan atau pelajaran secara daring dari seluruh Indonesia. Maka dari itu, sebagai bentuk responsivitas hukum, Indonesia seharusnya mampu untuk melindungi hak-hak sosial dan ekonomi warga negaranya, khususnya di bidang ekonomi dan pendidikan. Argumentasi saya yang kedua, yakni terkait dengan kesiapan daerah, yakni dengan adanya 102 daerah zona hijau COVID-19 di Indonesia yang sudah siap untuk menerapkan new normal. Untuk diambil komparasinya, salah satunya terdapat pada Kota Tegal, Jawa Tengah, yang saat ini merupakan zona hijau COVID-19 dengan salah satu programnya, program Jogo Tonggo di Jawa Tengah. Program Jogo Tonggo atau New Normal versi Jawa Tengah ini merupakan implementasi dari teori hukum sebagai moral sosial yang dibawakan oleh Emil Durkheim, yakni hukum sudah seharusnya mampu memperhatikan ekspresi solidaritas antar masyarakat. Yang mana dalam program Jogo Tonggo ini melibatkan gotong royong antara masyarakat yang sesuai dengan semangat gotong royong Pancasila sebagai guru norm Indonesia. Pun sudah ada instruksi Gubernur Jawa Tengah nomor 1 tahun 2020 sebagai landasan yuridis untuk menjalankan Jogo Tonggo atau New Normal versi Jawa Tengah. Cum ad sum testimonia rerum, quid opus est verbis. Ketika fakta-fakta telah berbicara, maka berguna kata-kata. Mari kita lihat selama ini telah terjadi banyak perkembangan ke arah lebih baik untuk mempersiapkan new normal di Indonesia. Yakni yang pertama dengan adanya armada Transjakarta yang dilipat gandakan untuk menjaga protokol kesehatan physical distancing sebagaimana yang dilansir dari Kumparan. Yang kedua, upaya dan komitmen Indonesia untuk mendukung inovasi dan produksi ventilator dalam negeri dan obat-obatan COVID-19 untuk menjaga selamat jalannya new normal itu sendiri. Maka dari itu, mempertimbangkan argumentasi yang telah ada, maka solusi yang kami tawarkan didasari dengan adanya teori hukum Lawrence M. Friedman, yakni legal substance, legal culture, dan legal structure.
pun kita harus perhatikan bahwa penerapan new normal ini harus diterapkan per daerah karena tiap daerah memiliki tingkat penularan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, untuk memenuhi legal substance dan legal structure-nya perlu adanya legalitas, yakni peraturan daerah yang ditetapkan oleh daerah tersebut, sebagaimana contohnya dapat diambil Perwali Kota Surabaya nomor 28 tahun 2020 tentang pedoman new normal. Pun secara legal culture kita harus mempertimbangkan komunikasi yang masif antar masyarakat dan pemerintah agar terjadi namanya pengawasan dalam kebijakan new normal itu. Menutup perdebatan ini, adanya teori kontrol sosial dari Travis Hirschi yang menyatakan bahwa efektivitas kepatuhan masyarakatlah yang mempengaruhi efektivitas berjalannya hukum. Oleh sebab itu, mari kita sukseskan new normal. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridho Budaya Septarianto selaku pembicara yang akan menyimpulkan argumentasi terkait mosi ini, di mana perlu kita pahami bersama bahwa pembahasan mosi ini berangkat dari adanya kebijakan new normal yang merupakan percepatan penanganan COVID-19 dalam rangka pemulihan ekonomi. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Indonesia sudah siap? Berpijak pada argumentasi pro, maka sejatinya Indonesia belum siap menerapkan new normal. Hal ini pun terlihat dari yang pertama, adanya indikator yang belum terpenuhi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh WHO. Padahal sudah ada prinsip safety beyond the economic reasons yang mana mengedepankan aspek kesehatan daripada urusan ekonomi. Yang kedua, terkait dengan pematuhan protokol kesehatan, maka dalam hal ini kesadaran masyarakat Indonesia masih minim. Atas landasan tersebutlah, maka argumentasi pro memiliki solusi yang utama, yakni melakukan pendataan bantuan sosial melalui aplikasi yang terpusat dan juga terpadu yang diinput oleh penyelenggara pemerintahan terdekat. Selain itu, di bidang swasta, pemerintah dapat melakukan pemanfaatan financial teknologi, yaitu crowdfunding, untuk pembiayaan startup dan juga UMKM. Memasuki ranah argumentasi kontra, justru kesiapan Indonesia menuju new normal sejatinya telah terlihat dari berbagai aspek. Yang pertama, dengan adanya keselarasan antara semangat gotong royong Pancasila dengan solidaritas antar komponen masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dalam rangka new normal. Yang kedua, penerapan new normal merupakan implementasi hukum responsif yang diwujudkan dengan adanya landasan yuridis yang menitik beratkan pada hak asasi sosial dan juga ekonomi warga negara itu sendiri yang juga telah sejalan dengan konstitusi. Maka berpijak dari argumentasi tersebut, pihak kontra memiliki solusi, yakni menerapkan kebijakan new normal yang berbasiskan legal substance, legal structure, dan juga legal culture. Yang dalam hal ini, maka penerapannya nantinya akan lebih difokuskan pada tiap-tiap daerah terlebih dahulu, karena tiap daerah memiliki tingkat penularan COVID-19 yang berbeda, serta memiliki keadaan ekonomi, sosial, dan budaya yang berbeda satu dengan yang lainnya. Jika kita menarik benang merah dari kedua argumentasi tersebut, maka baik pihak pro maupun pihak kontra memiliki tujuan yang sama, yakni menjunjung tinggi perlindungan hak asasi warga negara. Oleh karena itulah, penerapan dan juga kebijakan terkait penanganan COVID-19 nanti haruslah adanya keselarasan antara kepastian hukum, kesejahteraan sosial, dan juga keadilan itu sendiri, agar nantinya mewujudkan perlindungan terhadap hak asasi warga negara Indonesia. Sekian dan terima kasih.